Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Coba cek lagi jadwal les anak Anda hari ini. Matematika di hari Senin, kelas piano di hari Selasa, bahasa Inggris di hari Rabu, hingga robotik di akhir pekan. Sebagai orang tua yang penuh kasih dan peduli, kita seringkali berpikir bahwa semakin banyak kelas yang mereka ikuti, semakin terjamin dan cerah masa depan mereka nantinya. Kita rela mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya agar mereka tidak tertinggal. Namun, tahukah Anda bahwa sains justru membuktikan fakta yang sangat mengejutkan bagi kita semua? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kreativitas tingkat tinggi dan kemampuan memecahkan masalah yang sesungguhnya justru lahir dari kebebasan yang sama sekali tidak terstruktur. Mari kita bedah bersama mitos usang yang mengatakan bahwa jadwal akademik yang padat menjamin kesuksesan seorang anak. Selamat datang di podcast kita hari ini, ruang di mana kita akan menyelami lebih dalam rahasia fungsi otak anak dan bagaimana cara terbaik memberikan mereka ruang untuk benar-benar tumbuh menjadi manusia yang luar biasa. Di era modern yang serba cepat ini, ada sebuah tekanan tak kasat mata yang menghantui para orang tua dimanapun. Kita terus-menerus dihantui oleh ketakutan yang mendalam bahwa jika anak kita memiliki waktu luang sedetik saja, mereka akan kalah bersaing dan tertinggal dari teman-temannya. Mitos produktivitas tanpa henti ini secara halus memaksa kita untuk mengisi setiap celah waktu anak dengan berbagai aktivitas yang diarahkan sepenuhnya oleh orang dewasa. Tanpa sadar, anak-anak kita berubah menjadi miniatur orang dewasa yang memiliki kalender penuh, berpindah dari satu tenggat waktu ke tenggat waktu lainnya dengan ritme yang melelahkan. Tapi, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam dan merenung. Apakah anak-anak kita benar-benar menyerap semua pelajaran itu untuk membentuk karakter mereka? Atau mereka kini hanya sekadar menjalankan rutinitas kosong layaknya robot kecil yang telah kehilangan percikan nyawa dan imajinasinya? Untuk dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik mitos ini, kita harus melihat ke dalam laboratorium tercanggih yang pernah diciptakan oleh alam semesta, yaitu otak manusia itu sendiri. Di dalam dunia neuroscience modern, ada sebuah konsep luar biasa yang dikenal dengan sebutan fungsi eksekutif. Ini bukanlah sekadar kecerdasan menghafal, melainkan kemampuan mental tingkat tinggi yang secara canggih mengatur fokus, kemampuan merencanakan sesuatu, pengelolaan emosi yang stabil, serta fleksibilitas kognitif saat menghadapi masalah. Fungsi eksekutif inilah yang membedakan manusia sebagai makhluk pemecah masalah yang ulung di muka bumi. Menariknya, para ilmuwan menemukan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa pusat kendali ajaib ini sama sekali tidak berkembang secara optimal melalui instruksi yang kaku atau hafalan kelas. Otak justru membutuhkan ruang bernapas yang luas untuk bebas bereksperimen, membuat kesalahan secara wajar, dan menemukan pola dengan sendirinya tanpa intervensi orang dewasa. Saat anak-anak terlalu sering diarahkan dari pagi hingga malam, selalu diberitahu apa yang harus dilakukan, kapan waktu yang tepat untuk melakukannya, dan bagaimana cara persis melakukannya, bagian otak yang bertanggung jawab atas inisiatif pribadi dan pengambilan keputusan mandiri perlahan-lahan menjadi tumpul. Mereka secara bertahap bertransformasi menjadi individu yang sangat pintar dalam mematuhi perintah atasan. Namun, ironisnya, mereka kehilangan insting dasar yang sangat krusial untuk menavigasi situasi hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika kelak mereka dihadapkan pada masalah nyata yang jawabannya tidak pernah ada di buku teks sekolah, mereka cenderung akan membeku karena panik dan hanya menunggu datangnya instruksi lanjutan. Inilah ironi terbesar sekaligus paling menyedihkan dari obsesi kita terhadap jadwal les yang padat. Kita berusaha mati-matian mempersiapkan mereka untuk lulus ujian tertulis, tapi tanpa sengaja kita melumpuhkan kemampuan sejati mereka untuk menghadapi ujian kehidupan yang sebenarnya. Di titik inilah kita menemukan letak keajaiban sejati yang justru seringkali kita abaikan, yaitu apa yang disebut psikolog sebagai unstructured play, atau kegiatan bermain bebas tanpa adanya aturan baku. Terlalu banyak dari kita yang menganggap bahwa bermain bebas hanyalah sebuah kegiatan membuang-buang waktu yang tak berguna. Padahal, arena bermain bebas adalah laboratorium kehidupan yang paling otentik, di mana anak-anak menguji batas kemampuan diri mereka sendiri secara aman. Saat anak kita secara spontan mengambil tumpukan kardus bekas dan di dalam pikirannya membayangkan itu sebagai pesawat luar angkasa, mereka sejatinya sedang melatih fungsi eksekutif mereka ke level yang paling maksimal.
Tidak ada seorang pun instruktur atau guru yang memberitahu cara merakit kardus tersebut menjadi pesawat. Mereka sendirilah yang harus merencanakan bentuknya, bernegosiasi jika ada teman yang ikut bermain, beradaptasi saat ada bagian kardus yang robek, dan menciptakan solusi baru di tempat. Itulah esensi fundamental dari sebuah kemampuan problem solving. Pernyataan ini bukanlah sekedar opini psikologis belaka. Berbagai studi longitudinal berskala besar dari universitas-universitas terkemuka dunia telah membuktikan hal ini secara empiris dan meyakinkan. Sebagai contoh, sebuah riset ternama dari University of Colorado meneliti lintasan perkembangan kognitif anak-anak selama bertahun-tahun. Hasil temuan mereka sangat jelas dan membuka mata. Anak-anak yang di masa kecilnya menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan yang sama sekali tidak terstruktur menunjukkan kemampuan fungsi eksekutif yang jauh lebih superior. Ketika mereka beranjak remaja, anak-anak ini tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, jauh lebih tangguh saat dihadapkan pada kegagalan akademis maupun sosial, dan memiliki tingkat inisiatif yang sangat tinggi melampaui anak-anak yang masa kecilnya dihabiskan dari satu jadwal les ke jadwal les lainnya. Sains dengan sangat tegas dan lantang menyuarakan pesannya bahwa waktu luang dan kebebasan bermain adalah nutrisi kognitif yang paling esensial bagi otak yang sedang dalam tahap perkembangan kritis. Ada satu hal lagi yang ironis dalam budaya pengasuhan modern saat ini, yaitu ketakutan luar biasa dari para orang tua saat melihat anaknya merasa bosan. Kita seringkali merasa gagal dan bersalah jika anak kita mengeluh bahwa tidak ada hal menarik yang bisa mereka kerjakan. Padahal, para psikolog sepakat bahwa kebosanan adalah sebuah kanvas kosong yang nilai keuntungannya sangatlah tak terhingga. Ketika seorang anak mulai merasa sangat bosan, sistem neurologis di otak mereka seakan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman konsumsi hiburan pasif. Lalu sistem itu mulai menyala untuk memproduksi sesuatu yang sama sekali baru. Kebosanan bertindak sebagai katalisator utama untuk menghidupkan mesin imajinasi mereka. Tepat dari titik rasa bosan yang mendalam itulah, seringkali lahir ide permainan baru yang brilian, eksperimen seni tak terduga di halaman belakang rumah, dan penemuan-penemuan kecil mandiri yang perlahan membangun fondasi kemandirian kognitif mereka di masa depan. Oleh karena itu, belajarlah menahan diri, biarkan mereka bosan sesekali, dan saksikan dengan kagum keajaiban apa yang perlahan akan mereka ciptakan. Memahami dan mengamalkan konsep bermain bebas ini tentu saja menuntut sebuah pergeseran paradigma yang cukup radikal dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik dan orang tua. Ini berarti bahwa secara sadar kita harus melepaskan sebagian dari tali kontrol mutlak yang selama bertahun-tahun ini selalu kita genggam dengan sangat erat demi rasa aman ilusi kita. Kita harus berani secara radikal mengubah pola pikir lama dari sekedar bertanya, apa materi baru yang harus dan bisa saya ajarkan secara langsung kepada anak saya hari ini, menjadi sebuah pertanyaan reflektif yang lebih bijak, yaitu, ruang aman seperti apa yang bisa saya sediakan hari ini agar anak saya memiliki kesempatan emas untuk bisa belajar dan menemukan jawabannya dengan sendirinya. Langkah ini sama sekali bukan berarti kita menelantarkan mereka tanpa bimbingan orang tua yang layak. Ini adalah tingkatan tertinggi dari sebuah kepercayaan cinta. Kepercayaan penuh bahwa secara alami, struktur otak manusia memang didesain luar biasa tangguh untuk selalu mengeksplorasi, memahami tantangan, dan memecahkan setiap teka-teki dari lingkungannya secara otodidak. Bersamaan dengan pergeseran paradigma tersebut, kita juga dituntut oleh zaman untuk segera mendefinisikan ulang makna sesungguhnya dari kata kesuksesan bagi masa depan anak-anak kita. Jika hari ini kesuksesan itu masih saja hanya diukur menggunakan metrik usang seperti deretan nilai rapor sempurna, tumpukan sertifikat lomba bergengsi, atau kefasihan luar biasa berbicara bahasa asing di usia yang masih sangat dini, maka sebenarnya kita hanya sedang sibuk mencetak mesin pekerja keras yang patuh, namun bukan sosok pemikir inovatif yang dibutuhkan dunia. Kesuksesan yang sangat sejati dan relevan di abad 21 ini sama sekali bukan lagi tentang seberapa banyak jumlah informasi mati yang berhasil dihafal oleh otak, melainkan tentang seberapa tinggi kelenturan dan ketahanan mental seseorang saat dihadapkan pada perubahan disrupsi yang bergerak sangat dinamis. Kemampuan adaptasi tingkat tinggi, kelenturan arah berpikir, dan ketangguhan mentalitas seorang pemecah masalah tidak akan pernah bisa dibeli melalui ribuan paket bimbingan belajar yang mahal sekalipun. Semua kualitas luhur itu hanya bisa dipupuk sedikit demi sedikit melalui pengalaman otonom yang membebaskan sejak mereka kecil. Maka dari itu, mari kita pahami bersama bahwa tugas utama kita bukanlah bertindak seolah menjadi manajer mikro yang sangat ketat dalam mengatur setiap detik jam kehidupan anak. Peran mulia kita sebenarnya adalah menjadi seorang arsitek lingkungan yang cerdas dan penuh perhitungan kasih.
Mulailah dengan perlahan menciptakan lingkungan rumah sehari-hari yang sangat kaya akan stimulasi, namun bersifat terbuka dan tidak mengikat. Kita bisa menyediakan berbagai material sederhana namun kaya manfaat, seperti tumpukan balok kayu polos, kertas kosong, gulungan selotip, kotak kardus bekas, atau bahkan sekadar membiarkan mereka berlarian bebas mengeksplorasi elemen alam di luar rumah. Singkirkan perlahan mainan-mainan elektronik canggih yang hanya memiliki satu cara statis untuk dimainkan, dan mulailah berikan mereka alat-alat pasif yang justru menuntut proaktivitas imajinasi mereka secara paksa. Lingkungan yang dirancang dengan tepat inilah yang akan terus-menerus mengundang rasa ingin tahu alami bawaan dari sang anak untuk keluar bersinar dan bermain tanpa batas. Di dalam ruang yang terasa sangat aman namun dipenuhi rasa kebebasan inilah, benih-benih kejeniusan dari kemampuan pemecahan masalah akan mulai berakar dengan sangat kuat, masuk ke dalam struktur saraf neuron mereka yang berharga. Pernahkah Anda meluangkan waktu sejenak untuk benar-benar memperhatikan dengan seksama bagaimana anak-anak yang tumbuh dengan porsi bermain bebas yang cukup bersikap ketika mereka mulai menginjak masa remaja atau memasuki fase dewasa awal? Ciri khas mereka sangatlah menonjol dan memukau. Saat kelak mereka benar-benar dihadapkan pada sebuah permasalahan nyata yang rumit di kehidupan, seperti ban kendaraan yang tiba-tiba bocor di tengah jalanan sepi yang asing, atau proyek tugas kelompok universitas yang berantakan karena konflik teman, anak-anak ini secara menakjubkan tidak akan langsung panik terbawa emosi atau seketika mencari sosok otoritas pelindung untuk merengek minta diselamatkan. Otak cemerlang mereka, yang telah dilatih berpuluh-puluh ribu kali melalui berbagai simulasi permainan menyusun strategi saat masih kecil dulu, akan secara otomatis dan instingtif memecah masalah besar tersebut menjadi kepingan-kepingan bagian kecil yang jauh lebih mudah dikelola. Mereka dengan sangat tenang akan mengevaluasi semua opsi yang ada di lapangan, mengambil resiko yang telah terukur dengan baik, dan terus berusaha mencari jalan keluar mandiri yang paling logis. Itulah bukti paling nyata sekaligus buah paling manis dari benih kebebasan terarah yang Anda tanamkan. Tentu saja, mendengarkan semua fakta luar biasa ini bukan lantas berarti kita mengartikannya secara ekstrim dengan harus bergegas mencoret semua jadwal pelajaran terstruktur sekolah dan membiarkan anak tumbuh liar tanpa arah begitu saja. Sistem pembelajaran terstruktur bagaimanapun juga tetap memegang porsinya yang tak tergantikan dalam ranah mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan dan menanamkan keterampilan teknis dasar tertentu yang memang dibutuhkan di masa depan. Kunci utama untuk membuka pintu gerbang kesuksesan psikologis ini nyatanya bermuara pada satu kata yang terdengar sangat sederhana, namun sangat krusial, yaitu keseimbangan sejati. Cobalah analogikan hal ini dengan tubuh manusia secara umum. Sama seperti sistem pencernaan kita yang selalu membutuhkan waktu jeda untuk mencerna setiap asupan makanan bergizi yang masuk, pikiran seorang anak yang menyerap dunia juga mutlak membutuhkan bentangan waktu jeda kekosongan untuk memproses dan mengasimilasi semua informasi kompleks yang baru saja mereka terima. Rentang waktu bermain bebas di sore atau akhir pekan inilah yang sebenarnya merupakan manifestasi langsung dari proses pencernaan kognitif yang sedang berlangsung di alam bawah sadar tersebut. Tanpa adanya siklus pencernaan pemrosesan ini, mereka pada akhirnya hanya akan terus-menerus menimbun beban hingga akhirnya mengalami indigesti mental akut yang seringkali berujung pada ledakan stres, hilangnya minat belajar, dan rasa kelelahan psikologis yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, mari kita bersama semua di ruang dengar ini mulai belajar melapangkan dada untuk percaya dan tunduk pada magisnya proses tumbuh kembang alami manusia yang sudah diwariskan sejak ribuan tahun lalu. Sebagai manusia yang hidup di era modern serba instan, otak kita memang secara konstan dilatih untuk sering merasa sangat cemas memikirkan hasil akhir di masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Namun, di sanalah letak paradoks paling indah dari sebuah kehidupan. Kehidupan mengajarkan kita satu rahasia besar bahwa untuk bisa mencapai tingkat kecepatan beradaptasi dan ketajaman kedalaman berpikir di masa depan yang kompetitif nanti, kita pertama-tama harus rela dan ikhlas untuk belajar melambat dan menikmati momen tanpa batas di masa sekarang ini. Mulai hari ini, berjanjilah untuk membebaskan diri Anda sendiri dari jeratan memilukan berupa beban rasa bersalah masyarakat, hanya karena Anda melihat anak Anda tampaknya sedang menghabiskan waktu sia-sia dengan hanya bermain mengaduk pasir atau rebahan asik menatap pergerakan awan di langit sore. Ketahuilah dengan segenap kesadaran batin bahwa di balik penampilan santai yang tampak begitu sederhana luar biasa itu, pikiran mereka sesungguhnya sedang menyala terang melakukan proses konstruksi neurologis mandiri yang sangat kompleks dan elegan. Ingatkan diri Anda selalu bahwa lewat pemandangan itulah Anda sebenarnya sedang menyaksikan dan turut serta memfasilitasi pembangunan sebuah fondasi mental yang paling kokoh agar mereka dapat tumbuh menjadi sesosok individu dewasa yang luar biasa tangguh dan penuh dengan gagasan yang solutif.
Setelah mendengar semua pemaparan yang berbasis penelitian ini, marilah kita tidak hanya berhenti pada sebatas kekaguman di pikiran saja, namun mulailah mengeksekusinya dengan mengambil satu langkah tindakan nyata yang kecil, namun sangat berarti pada hari ini juga. Malam ini, cobalah duduk sejenak dengan tenang dan periksa kembali dengan lebih teliti buku catatan agenda jadwal mingguan sang anak tercinta. Tanyakan pada hati nurani Anda, adakah 1 atau mungkin 2 jam di sela-sela padatnya minggu ini yang bisa dengan penuh kesengajaan Anda kosongkan sepenuhnya? Sebuah ruang waktu istimewa di mana sama sekali tidak ada selembar pun agenda tertulis yang harus dicapai, tidak ada paparan layar gawai jenis apapun yang menyala mengalihkan perhatian, dan sama sekali tidak ada satupun tekanan ekspektasi pencapaian yang membebani bahu mungil mereka. Jadikanlah pembebasan jadwal ini sebagai sebuah eksperimen berharga dalam lingkaran keluarga kecil Anda. Di awal penerapannya, Anda saat mungkin akan dihadapkan pada rasa perlawanan, atau mungkin anak akan mengeluh kebingungan dan frustasi karena terbiasa disuapi jadwal rutinitas sebelumnya. Tetapi bersabarlah, berilah waktu sedikit lagi. Perlahan tapi pasti, Anda akan tertegun dan meneteskan air mata haru saat menyaksikan bagaimana perlahan namun pasti. Dari ruang yang kosong melompong dan tadinya membosankan tersebut, perlahan-lahan mulai bermunculan tunas kreativitas luar biasa, gelak tawa kebebasan yang renyah, dan aliran ide-ide menakjubkan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya bisa lahir dari pikiran mereka. Yakinlah bahwa langkah kecil ini adalah bentuk investasi paling tinggi yang pernah ada untuk menunjang kesehatan mental sekaligus perkembangan kognitif mereka. Sebagai kalimat perpisahan yang manis, ingatlah selalu bahwa pada akhirnya nanti, warisan paling berharga, bermakna, dan abadi yang bisa kita titipkan kepada pundak generasi penerus kita bukanlah seberapa padat baris jadwal dan segunung teori akademis yang berhasil kita paksakan masuk ke dalam kalender rutinitas harian mereka sedari kecil, melainkan seberapa besar hamparan ruang dan kemerdekaan waktu bernafas yang pernah dengan penuh kesabaran kita bentangkan agar mereka benar-benar memiliki kesempatan emas guna menemukan jati diri dan mengasah potensi akal pikiran mandiri mereka yang masih terpendam di dalam sanubari. Sadarilah kembali kebenaran tajam ini, bahwa anak-anak yang tumpul otaknya seringkali adalah hasil karya tragis dari kungkungan rutinitas padat yang membelenggu kreativitas. Namun di sisi lain, generasi anak-anak unggulan yang solutif, tangguh dan adaptif selalu terlahir dari rahim kebebasan bermain yang memberdayakan pikiran dan memperkaya pengalaman jiwa mereka. Berikan mereka waktu luang secara ikhlas. Biarkan mereka bermain dengan gembira tanpa banyak aturan, dan biarkan perlahan keajaiban alamiah ilmu sains bekerja di dalam arsitektur pikiran kecil mereka. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menemani sesi perenungan mendalam kita di podcast hari ini. Jangan pernah ragu untuk sejenak meluangkan waktu merenung malam ini. Kosongkan sejenak kekhawatiran pikiran Anda, tarik nafas dalam-dalam, hargailah diri Anda sebagai orang tua, dan sampai jumpa kembali dengan semangat baru di ruang diskusi inspiratif penyejuk jiwa kita pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.